Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Jai, Sinau Statistika dan Penelitian. Sahabat, di video kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi dan tipe pengukuran data. Nah, di dalam sebuah penelitian, pemahaman tentang klasifikasi dan tipe pengukuran data ini betul-betul sangat penting karena akan mempengaruhi dari hasil sebuah penelitian. Tentu saja karena penelitian itu adalah mengukur, artinya mengukur tentang variabel yang akan diteliti, maka kita perlu tahu dulu jenis data apa saja yang ada pada variabel penelitian kita. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai klasifikasi dan tipe pengukuran data. Sebelum kita beranjak lebih jauh, tentu kita harus tahu dulu sebenarnya pengertian data itu apa. Saya kutipkan dari pendapat dua orang ahli. Yang pertama dari Ari Kunto 2006, katanya adalah data itu merupakan hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka-angka. Sementara Husain Usman 2008 menyatakan bahwa data adalah bahan mentah jika diolah dengan baik melalui suatu analisis dapat melahirkan berbagai informasi. Dari kedua teori ini dapat direduksi secara ringkas. Pengertian dari data adalah sebagai berikut. Secara umum, data itu adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka maupun berbentuk kategori. Nah, di dalam konteks ini tentu yang disebut data itu adalah bisa berupa angka, bisa berubah kategori apa tentang keadaan atau masalah dalam penelitian. Inilah sekilas mengenai pengertian data. Kemudian untuk memperoleh data yang baik, untuk memperoleh data yang betul-betul memiliki arti dalam penelitian kita, maka data harus memiliki syarat. Syarat pertama, data dalam penelitian kita itu harus objektif. Apa sih yang dimaksud dengan objektif terkait dengan data penelitian kita? Yang dimaksud dengan data kita harus objektif adalah data yang diperoleh dari penelitian harus menggambarkan keadaan sebenarnya. Diberikan contoh, misalnya dalam sebuah penelitian, jumlah lulusan SLTP di Merangin tahun 2020 yang melanjutkan ke SLTA 80%, maka data yang harus dilaporkan harus 80%. Syarat pertama, data harus objektif. Kemudian syarat data yang kedua adalah relevan. Relevan di sini dimaksudkan adalah data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Ini cukup jelas karena variabel penelitian kita, kemudian masalah inti dari penelitian kita itu, akankah terjawab pertanyaan penelitian kita, atau bahkan jika menguji hipotesis apakah hipotesis kita akan terbukti atau tidak, tujuan penelitian tercapai atau tidak. Tentu kita harus membutuhkan data yang betul-betul relevan dengan masalah penelitian kita. Ini dicontohkan, misalnya kita ingin mengetahui penyebab hasil penjualan barang menurun. Nah, untuk mengetahui penyebab hasil penjualan barang menurun itu, maka data yang dianggap relevan adalah terkait dengan mutu barang, kemudian daya beli, barang lain yang sejenis, harga barang, biaya iklan, dan lain-lain. Jadi subvariabel dari penjualan harga barang menurun ini yaitu variabel subvariabel yang terkait dengan penelitian kita. Syarat yang kedua, syarat data yang ketiga adalah up to date. Kenapa data penelitian kita itu harus up to date? Karena kita tahu bahwa data tidak boleh usang atau tidak boleh kadaluarsa atau tidak boleh ketinggalan zaman. Sebabnya apa? Dari waktu ke waktu perkembangan waktu dan teknologi menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Jadi teori itu akan selalu dinamis, maka data pun harus disesuaikan dengan
kapan saatnya kita melakukan penelitian dan menggunakan statistik yang up to date. Kemudian syarat data berikutnya adalah data harus representatif ya. Yang dimaksud representatif itu adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus menggambarkan populasinya. Artinya jika penelitian kita dilakukan terhadap sampel, maka data yang diperoleh dari sampel itu harus menggambarkan populasinya. Contohnya, kita ingin mengetahui hasil belajar statistika inferensial, maka yang harus diteliti adalah seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah statistika inferensial atau sampel yang mewakili dari seluruh mahasiswa tersebut. Representatif artinya hasil penelitian sampel itu harus menggambarkan populasinya. Selain representatif, syarat data berikutnya adalah data dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini maksudnya adalah terkait dari sumber datanya. Sumber data dalam hal ini bisa responden atau narasumbernya harus betul-betul diperoleh dari sumber yang tepat kalau menginginkan data dapat dipercaya. Misalnya, apabila kita ingin mengetahui data tentang harga sayur, akan lebih dipercaya jika diambil dari tukang sayur. Kemudian data tentang pekerja diambil dari Depnaker dan sebagainya. Jadi pada dasarnya di sini data dapat dipercaya terkait dari sumber data, dari mana, terkait dengan responden atau narasumbernya tepat atau tidak, memberikan informasi yang kredibel atau tidak. Jadi data-data harus memiliki syarat-syarat yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalau kita kaji data itu bermacam-macam jenisnya. Sekarang kita akan mengelompokkan data atau mengklasifikasikan data. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi dua. Yang pertama disebut data primer. Data primer itu adalah data yang secara langsung diambil dari subjek atau objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun organisasi. Jadi data primer itu langsung diambil dari subjek atau objek. Apa contohnya? Misalnya mewawancarai langsung guru untuk meneliti kinerja guru. Kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari objek penelitian, tetapi diperoleh dari pihak lain dengan berbagai cara, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada penelitian yang menggunakan data statistik hasil dari jurnal ilmiah, surat kabar, atau majalah. Ini klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Selanjutnya, klasifikasi data menurut sumber datanya juga dibagi dua. Yang pertama disebut data internal, artinya data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya adalah data keuangan, kemudian data pegawai, data produksi, dan sebagainya, tetapi ini secara internal organisasi. Kemudian yang kedua, data eksternal. Data eksternal itu adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Artinya diambil datanya tuh yang menggambarkan adalah dari luar organisasi. Contohnya di sini adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, kemudian tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan sebagainya. Nah, data eksternal ini adalah data yang diperoleh dari di luar kondisi organisasi. Jadi bukan dari dalam tapi dari luar, boleh perorangan, boleh institusi, boleh surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi data yang ketiga yaitu menurut jenis datanya. Menurut jenis data, data juga dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Kuantitatif yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Contohnya adalah jumlah pembeli daging saat hari raya Idul Adha, misalnya 315 orang. Nah, 315 orang itu adalah data kuantitatif.
Kemudian rata-rata tinggi badan siswa kelas 3 IPA 2 misalnya 165 cm dan lain sebagainya. Kemudian menurut jenis datanya, selain data kuantitatif ada data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Jadi di sini sebenarnya adalah menggunakan kata-kata. Nanti ketika dalam penelitian kata-kata ini akan dikonversi menjadi angka, namanya data kualitatif. Contohnya di sini penggunaan kata persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, kemudian anggapan para psikolog terhadap sindroma narsisus dan lain-lain. Artinya dengan contoh ini, persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, maka nanti akan dibuat sebuah instrumen. Instrumennya bisa berbentuk angket atau kuesioner. Di dalam angket atau kuesioner itu nanti ada pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, sehingga hasilnya nanti adalah respon. Lalu peneliti akan mengubahnya menjadi data kuantitatif berdasarkan skala pengukuran yang digunakan. Selanjutnya, klasifikasi data menurut sifat data dibagi dua juga. Yang pertama adalah data diskrit. Data diskrit itu adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Kita tahu bahwa bilangan asli itu bilangannya dimulai dari angka 1. Ini contohnya, berat badan ibu-ibu PKK sumber Ayu misalnya 60 kg, 50 kg, 65 kg. Ya, angka-angka itu adalah angka-angka yang disebut bilangan asli. Kemudian nilai rupiah dari waktu ke waktu berapa? Misalnya Rp14.000, kemudian Rp15.000 dan seterusnya. Itu contoh dari data diskrit. Kemudian data kontinu. Data kontinu itu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Contohnya adalah penggunaan kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira. Misalnya kita pakai kata sekitar, jadi di mana disebut datanya? Ya, misalnya sekitar 3 km. Nah, berarti kalau sekitar 3 km itu ada antaranya, ada intervalnya antara berapa ke berapa. Kurang lebih 50 kg, berarti ada di bawah 50 kg dan di atas 50 kg. Lalu kira-kira sama dengan kata sekitar dan kurang lebih. Inilah contoh mengenai klasifikasi data menurut sifat data, data diskrit dan data kontinu. Selanjutnya, klasifikasi data menurut waktunya dibagi dua juga. Data disebut sebagai data cross section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Diberikan contoh, laporan keuangan per 31 Desember 2020. Nah, ini titik waktunya per 31 Desember 2020. Kemudian data pelanggan PT Angin Ribut bulan Mei 2020. Ini ada titik waktu tertentunya. Kemudian yang kedua adalah data time series atau data berkala, adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Kalau tadi di data cross section itu ada titik waktu, kemudian kalau time series itu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika US dollar terhadap rupiah Indonesia IDR tahun 2018 sampai dengan 2020. Artinya ada dari waktu ke waktu 2018 sampai dengan 2020. Sementara di sini adalah titik waktu. Kalau ini dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh dari data kalau kita klasifikasikan menurut waktunya. Kemudian apabila kita sudah mengetahui pengertian data, kemudian klasifikasi data berdasarkan yang kita paparkan tadi, maka yang tak kalah pentingnya kita harus memahami tentang apa itu pengukuran. Pengukuran di dalam penelitian itu adalah suatu proses sistematis dalam menilai dan membedakan sesuatu objek yang diukur. Nah, pengukuran itu ada proses menilai di dalamnya, dan pengukuran juga disebut sebagai measurement. Selanjutnya,
Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Ya, jika variabel penelitian kita itu akan kita ukur dengan mencari data, tentu kita harus menentukan teknik pengumpulan data terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan teknik yang dipilih, kita juga harus menentukan instrumen atau alat ukurnya. Nah, skalanya bisa berbeda antara jenis data yang satu dengan data yang lain. Kalau skalanya berbeda, tentu cara mengukurnya, alat ukurnya juga berbeda. Ini pengukuran. Kemudian skala pengukuran. Apa yang dikatakan sebagai skala pengukuran? Ada faktor penting ketika kita ingin mengolah dan menganalisis data. Ada faktor penting yang harus kita perhatikan. Pertama adalah sifat dasar dari skala pengukuran yang kita gunakan. Nah, sebelum kita menentukan teknik pengumpulan data, kita harus tahu dulu jenis data kita apa. Apakah data kita ada nominal, ordinal, interval, atau rasio, karena masing-masing ini mempunyai ciri dan karakteristik tertentu. Kemudian yang kedua, operasi-operasi matematis dan pilihan rumus statistik yang memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran data. Misalnya jika kita sudah menentukan sifat dasar skala pengukurannya adalah interval atau rasio, maka kita tidak bisa langsung memilih operasi matematik tertentu atau memilih rumus tertentu, karena statistik yang digunakan untuk mengukur data interval dan rasio itu memiliki persyaratan untuk pengukurannya. Misalnya distribusi datanya harus normal, variannya harus homogen, kemudian pola hubungannya harus linear, dan sebagainya. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematis atau rumus yang kita gunakan akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak tepat atau relevan. Artinya, jika kita salah memilih rumus statistik, kemudian salah juga mengoperasikan secara matematis, maka akan berakibat fatal. Kesimpulan kita akan menjadi bias dan tidak relevan. Maka kita harus betul-betul memahami prinsip dari skala pengukuran ini. Selanjutnya, kita bicara mengenai tipe atau tingkat pengukuran data. Tadi sudah saya sampaikan, tipe atau tingkat pengukuran data itu ada 4: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa sih sebenarnya data yang nominal itu, atau bagaimana yang disebut sebagai data nominal itu? Nah, data nominal itu hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lain berdasarkan nama atau predikatnya. Kemudian data nominal itu digunakan untuk mengklasifikasi objek, baik individual atau kelompok, dalam bentuk kategori. Ingat, dalam bentuk kategori, bukan angka. Kemudian pemberian angka atau simbol tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada tidaknya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Jadi yang disebut data nominal itu adalah memiliki sifat-sifat seperti ini. Selanjutnya, kita misalkan atau contoh dari data nominal, kita ambil pertama adalah mengenai jenis kelamin atau gender. Laki-laki misalnya dalam penelitian itu suatu saat diberi kode 1, kemudian perempuan diberi kode 2. Angka 1 dan 2 hanya berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apapun. Jadi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan ini hanya sebagai label kategori saja, tidak memiliki arti apapun. Kemudian tidak bisa dikatakan, ya dengan begitu kalau kita kode 1 laki-laki, 2 perempuan, kita tidak bisa mengatakan bahwa perempuan itu 2 kali dari laki-laki. Selanjutnya adalah bisa saja suatu saat laki-laki diberi kode 2, kemudian perempuan diberi kode 1, atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi angka 1 dan angka 2 ini merupakan lambang atau simbol, dan nanti untuk membedakan saja antara laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh lain misalnya tentang agama, kita bisa memberikan kode 1 untuk Islam,
2 untuk Kristen, 3 untuk Hindu, 4 untuk Buddha, dan seterusnya. Nah, kita bisa saja menukar angka-angka tersebut selama suatu karakteristik memiliki angka yang berbeda dengan karakteristik lain. Artinya suatu saat bisa 1 untuk Kristen, misalnya 2 untuk Hindu, 3 untuk Buddha, kemudian 4 untuk Islam, dan seterusnya. Yang penting kode-kode ini fungsinya sebagai lambang atau simbol dan untuk membedakan saja. Nah, untuk data nominal, karena tidak memiliki nilai intrinsik, maka angka-angka atau kode-kode tadi tidak memiliki sifat seperti bilangan pada umumnya. Kemudian, pada variabel dengan skala nominal tidak bisa diterapkan operasi matematika standar seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang angka dan kode tadi tidak bisa dilakukan proses aritmatika sosial, aritmatika dasar ya, seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya tidak bisa digunakan untuk data nominal. Kemudian karena jenis data kita atau tipe data kita nominal, rumus statistik yang bisa digunakan untuk menganalisis datanya adalah statistik yang berdasarkan jumlah dan proporsi. Misalnya modus, distribusi frekuensi, chi-square, kemudian statistik non parametrik lain. Jadi ada statistik khusus yang digunakan untuk menganalisis data-data dengan tipe pengukuran data nominal. Kesimpulannya gini, ciri-ciri dari skala nominal itu adalah hanya sebagai lambang atau simbol, kemudian fungsinya hanya untuk membedakan. Itu aja ciri-cirinya yang disebut sebagai data nominal, fungsinya sebagai lambang atau simbol, kemudian hanya membedakan. Contohnya adalah nomor rumah, misalnya 13 atau apapun, setiap nomor rumah memiliki nomor yang berbeda. Jadi nomor-nomor ini adalah untuk membedakan dan sebagai lambang atau simbol. Lalu nomor pokok mahasiswa kalian atau nomor induk mahasiswa kalian, misalnya 1904 02 011 089, setiap mahasiswa akan beda. Nomor HP kalian juga akan membedakan. Contoh lain, laki-laki 1, perempuan 2, kemudian kecamatan Bangko 1, Bangko Barat 2, Tabis Selatan 3, Tabis Timur 4. Ya, ini contoh-contoh data nominal. Sifatnya angka-angka ini sebagai lambang atau simbol, fungsinya hanya untuk membedakan saja. Ini adalah contoh-contoh dari tingkat atau tipe pengukuran data nominal. Yang kedua, tipe atau tingkat pengukuran data yang kedua adalah ordinal. Nah, skala ordinal ini lebih tinggi dibandingkan dari skala nominal. Skala ordinal sering juga disebut dengan skala peringkat karena lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Jadi data ordinal ini lebih tinggi dari data nominal dan juga sering disebut sebagai data atau dengan skala peringkat ya. Kemudian kita berikan contoh, misalnya tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk bisa diberi angka, misalnya 5 untuk sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Misalnya tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk. Selanjutnya, contoh yang berikutnya, dalam suatu lomba pemenang diberi peringkat 1 untuk juara pertama, 2 untuk juara kedua, 3 untuk juara ketiga. Mohon diperhatikan ada urutannya. Selain angka ini sebagai lambang atau simbol, dia juga membedakan. Selain itu dia ada urutannya. Kemudian berbeda dengan skala ordinal, ketika kita ingin mengganti angka-angkanya harus dilakukan secara berurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Kalau dari skala nominal tadi kita mengubahnya, angka-angka atau kode-kodenya bisa sembarangan saja, yang penting dia ada membedakan dan sebagai simbol. Tapi jika di data ordinal, ketika kita ingin mengganti angka-angkanya, kita harus melakukan secara berurut ya, baik dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Misalnya seperti ini yang tadi. Tidak boleh seperti ini karena urutan tadi adalah
dari 5 sangat puas, kemudian 4 puas, 3 kurang puas, kemudian 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas. Maka jika diurutkan seperti ini, misalnya sembarangan aja kita urutkan, misal 1 sangat puas tanpa ada ranking peringkatnya, maka ini adalah tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Maka urutan yang benar adalah kebalikannya. Jadi kalau misalnya di sini sangat puas 1, urutkan apa urutannya setelah sangat puas. Sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, sangat tidak puas. Kemudian jika diawali dengan 5, 4, 3, 2, 1, ininya tidak akan berubah posisinya. Selanjutnya, skala ordinal meskipun nilainya sudah memiliki batas yang jelas tetapi belum memiliki jarak atau selisih. Kita tidak tahu berapa jarak kepuasan dari tidak puas ke kurang puas. Dengan kata lain, walaupun sangat puas diberi angka 5 dan sangat tidak puas diberi angka 1, kita tidak bisa mengatakan bahwa kepuasan yang sangat puas 5 kali lebih tinggi dibandingkan yang sangat tidak puas. Kita tidak bisa menentukan jarak ini ya, atau selisihnya di data ordinal. Pada skala ordinal tidak dapat juga diterapkan operasi matematika standar seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Sama dengan data nominal, operasi-operasi ini belum bisa dilakukan. Nah, statistik atau rumus statistik yang digunakan juga hampir sama dengan yang data nominal, yaitu modus, distribusi frekuensi, chi-square, dan statistik non-parametrik lainnya. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari skala ordinal sebagai lambang atau simbol, kemudian hanya membedakan, satu lagi ditambah menunjukkan peringkat atau ranking. Contohnya misalnya juara, dan juara pertama 1, juara kedua 2, juara ketiga dilambangkan dengan 3, lalu lulus SD 1, lulus SMP 2, lulus SMA 3. Ini contoh yang lain selain tadi contoh yang sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat atau tipe pengukuran data yang ketiga adalah interval. Nah, di dalam data interval ini memiliki karakteristik seperti skala nominal dan ordinal, ditambah satu karakteristik lain yaitu adanya interval yang tetap. Kemudian skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Nah, pengertian jarak belum merupakan kelipatan kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Nanti dijelaskan apa yang disebut sebagai nilai nol mutlak. Misalnya pada pengukuran suhu, 3 daerah dengan suhu A 10 derajat Celcius, B 15 derajat Celcius, dan daerah C 20 derajat Celcius. Kita bisa mengatakan selisih suhu B 5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan A, dan selisih suhu C dengan B adalah 5 derajat Celcius. Ini menunjukkan pengukuran interval sudah memiliki jarak yang tetap, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu C 2 kali lebih panas dibandingkan A, artinya tidak bisa jadi kelipatan. Kenapa? Karena dengan pengukuran yang lain, misalnya dengan skala Fahrenheit, di A suhunya adalah 50 derajat Fahrenheit, kemudian di kota B, di daerah B 59 derajat Fahrenheit, dan di daerah C suhunya 68 derajat Fahrenheit. Artinya dengan pengukuran Fahrenheit, C tidak 2 kali lebih panas dibandingkan A, dan ini terjadi karena dalam derajat Fahrenheit titik nolnya pada 32 derajat, sedangkan dalam derajat Celcius titik nolnya ada pada 0 derajat Celcius. Sebagai ilustrasi, coba kalian simak seperti ini penjelasannya. Untuk skala Celcius, dia menggunakan titik beku 0 derajat Celcius, kemudian titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Lalu untuk Fahrenheit, titik bekunya 30 derajat Fahrenheit, dan 2000 saya ulangi, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Kenapa bisa berbeda? Karena untuk skala Celcius dia menggunakan media air
kemudian ini adalah air raksa untuk Fahrenheit. Jadi walaupun di sini ada 0 derajat Celcius, kemudian ada 30 derajat Celcius, ini kondisinya adalah sama, beku di saat pada status 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit. Lalu dia akan mendidih ketika 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Inilah nanti ilustrasinya sebagai yang disebut sebagai tidak memiliki nol mutlak atau nol tulen. Selanjutnya contoh lain, dua orang murid, misalnya si A mendapat nilai 70 sedangkan si B mendapat nilai 35. Kita tidak bisa mengatakan si A 2 kali lebih pintar dibandingkan si B. Nah, skala interval sudah benar-benar angka dan kita sudah dapat menerapkan semua operasi matematika serta untuk alat statistik atau rumus statistik kecuali yang berdasarkan pada rasio seperti koefisien variasi. Jadi sudah cukup banyak bisa digunakan operasi matematika standar. Selanjutnya ini ciri-ciri skala interval, yaitu membedakan, kemudian menunjukkan peringkat, berjarak sama, lalu tidak memiliki titik nol mutlak atau tulen. Nol mutlak atau tulen tadi misalnya di posisi 0 derajat Celcius, kemudian di posisi 30 derajat Fahrenheit, itu kondisinya sama. Jadi 0 di situ tidak betul-betul mutlak artinya. Contoh untuk skala interval adalah temperatur atau suhu, misalnya 25 derajat, 26 derajat, 27 derajat. Lalu potensial listrik negatif 2 volt, negatif 1 volt, 0 volt, 250 volt, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari suhu ini, jarak di antara 25 derajat kemudian ke 26 sama dengan jarak di antara 26 ke 27 derajat. Oke, itu penjelasan mengenai tingkat atau tipe pengukuran data. Yang ketiga, yang keempat adalah tipe atau tingkat pengukuran data rasio. Ini data yang paling tinggi ya. Skala data yang memiliki kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik dari skala nominal, ordinal, dan interval. Ditambah lagi satu sifat, yaitu adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Bedakan dengan yang interval, dia tidak memiliki nol mutlak atau nol tulen. Nilai nol mutlak atau tulen ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran-pengukuran dalam skala rasio sering digunakan adalah pengukuran tentang tinggi dan berat. Misalnya berat badan, misalnya berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Ciri-ciri skala rasio membedakan, menunjukkan peringkat, berjarak sama. Nah, di sini memiliki titik nol mutlak atau tulen. Contoh lain misalnya banyaknya orang, 0 orang di sini artinya tidak ada orang sama sekali. Jadi itu adalah nilai nol mutlaknya. Kemudian 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan lain sebagainya. Demikian saja apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar banyak hal, terutama berkaitan dengan apa sih pengertian data, kemudian pengukuran, lalu skala pengukuran, klasifikasi data, dan terakhir adalah kalian sudah belajar mengenai tipe dan tingkat pengukuran data. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kalian untuk belajar lebih giat terkait dengan variabel penelitian, dan nanti diteruskan dengan belajar mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Jadi kalian harus betul-betul memahami prinsip-prinsip pengukuran. Demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kalian untuk tetap belajar statistik. Mohon maaf jika kesilapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.